Jadi di Bhinneka Farm ini, kita ini ada kandang yang di dalam dan ada kandang yang di luar saat ini. Jadi di dalam ini kita punya breeding sendiri. Jadi breeding kita ini total betina sekitar 500 sampai 600 ya, karena kita juga untuk menghitungnya agak susah. Dan untuk penggemukan, nih saat ini kita memang banyak sekali ya. Mungkin hampir 1000 lebih. Populasi wah sekarang ini udah keluar masuknya sangat cepat. Kemungkinan ya ini kita kandang baru udah jadi, kita kemungkinan di 1700 1800 nih. Tapi kalau secara pastinya saya udah susah menghitungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Mario dari Bhinneka Farm Ampel Boyolali. Kalau berkecimpungnya kita mulai mengisi itu Januari 2022. Tapi kita mulai belajar itu sebelum punya ternak. Itu mulai bangun sekitar bulan Juni 2021. Sebelumnya kita tidak punya basic peternakan. Ini istilahnya pelarian dari COVID dari Bali. Saya kerjanya di Bali. Jadi kita sebelum pelihara itu lebih mengumpulkan ilmu dulu. Jadi kita pelatihan kemana-mana, ke salah satunya di Fedways juga. Kemudian kita Januari 2022 baru mulai ngisi ternak. Ya kita pelarian, kalau saya ini kan sebelumnya dari 2014 bekerjanya di Bali, di Denpasar. Kemudian ada COVID-19, Corona. Akhirnya sekarang hidupnya di desa, tinggal di mertua karena istri asli dari Ampel sini. Saya pribadi berpikiran bahwa domba ini prospek. Jadi di awal ini karena saya pindah dari Bali ke Ampel Boyolali ini, itu melihat potensi-potensi yang di desa ini kayaknya menjanjikan. Jadi teman-teman saya, mungkin teman sekolah, SMA, kuliah, itu kayaknya tidak ada yang beternak domba. Nah, dari situ saya kepikiran, padahal domba ini kan sangat dibutuhkan. Kalau dulu di Semarang ya, karena saya lahir di Semarang, besar di Semarang, itu ada namanya pasar kambing. Ada pasar kambing itu untuk zaman sekarang udah nggak ada lagi, adanya cuma patungnya aja sekarang. Padahal dari segi jumlah penduduk, pertambahan penduduk, kepadatan di kota Semarang terutama ya, itu semakin bertambah. Berarti kebutuhan untuk sate kambing, akikah, kurban itu semakin banyak. Tapi di Semarang sendiri yang namanya pasar kambing itu sekarang mungkin kalau diliput nanti keluarnya cuma patung-patungnya aja. Seperti itu. Jadi saya merasa wah ini bisnis yang menjanjikan karena mungkin masih sedikit orang yang punya, terutama kalau orang kota itu keterbatasannya di lahan. Mungkin kalau di perumahan juga kita pelihara domba pasti dimarahin tetangganya. Lah maka sebab itu saya yakin ini bisnis yang sangat menjanjikan. Tinggal kita gimana cara merawatnya dengan baik, bisa mengelola penjualannya. Dan istilahnya ini kan bisa jadi segmen. Kalau di saya ini segmennya memang pekerjaan sehari-hari saya di sini. Mungkin kalau untuk teman-teman peternak yang lain mungkin ada yang pekerjaan utama bukan beternak, itu bisa sebagai tabungan. Makanya mungkin peternakan ini kan kadang dianggapnya sebelah mata karena sebagian besar itu cuma sebagai tabungan. Makanya saya pengen mencoba ini sebagai bisnis yang pekerjaan yang utama. Sebenarnya kalau menjanjikan, kalau udah ketemu jalannya itu menjanjikan, terus terang saja. Tapi kita perjuangannya untuk sampai ke titik itu tuh sangat susah sekali. Jadi mungkin saya flashback ke belakang, kita awalnya itu breeding. Dan kita awal itu ngisi ada yang babon anak 2, kita selalu belinya babon anak 2. Atau kita beli waktu itu buntingan. Jadi kita itu tujuannya untuk mempersingkat waktu, gimana caranya kita mau jualan, intinya seperti itu. Makanya kita lebih ke belinya babon anak 2 atau induk anak 2, buntingan.
kita terus terang 6 bulan pertama itu mencari-cari. Jadi yang susah itu mencari jalan untuk menjualnya, Mas. Kalau peliharanya sih terus terang ya awal-awal kita banyak kematian, tapi karena hampir tiap hari saya di sini dan fokusnya di sini, istilahnya untuk beternak itu bisa dipelajari lah. Saya juga ya intinya saya belajar silaturahmi ke peternak-peternak lain. Kalau untuk peliharanya itu saya yakin semua orang bisa mempelajarinya. Tapi untuk penjualan, nah ini poin pentingnya kalau saya nggih, karena saya 6 bulan pertama itu saya tidak bisa jualan. Kita di sini mulai jualan itu mepet-mepet Idul Adha ya. Jadi mepet kurban itu baru kita mulai jualan. Terus kita main media sosial, kita buka relasi ke teman-teman. Jadi saya silaturahmi, ada yang ke Kediri, ke Bogor, kemana-mana lah kita silaturahmi. Ya intinya kalau saya sih penjualan ini akan tertutup kalau kita sendiri nggak mau berusaha ya. Karena saya ngomong kalau namanya orang beternak, mungkin kalau banyak orang wah punya 20, 30 jadi 200, 300 ekor. Kalau bagi saya pribadi itu belum disebut untung gitu. Karena kalau saya itu di Bhinneka Farm, saya selalu ngomong sama teman-teman di sini, kita ngomong untung beternak itu kalau bentuknya uang. Bentuknya uang. Jadi kalau misalnya saya mau beli beras, mau beli kasarnya beli tanah, itu orangnya nggak mau kalau ditukurinya domba, istilahnya gitu. Maunya bentuknya uang. Jadi kalau menurut saya, keuntungan itu lebih ke uang gitu. Meskipun betul uang itu dihasilkan dari ternak yang tambah banyak, nanti dijual lah. Makanya kuncinya di saya lebih ke penjualan. Gimana caranya penjualannya itu bisa jadi uang dan yang efektif seperti apa, seperti itu. Di Bhinneka Farm ini populasi, wah sekarang ini udah keluar masuknya sangat cepat. Kemungkinan ya ini kita kandang baru udah jadi. Kita kemungkinan di 1.700, 1.800 sih. Tapi kalau secara pastinya saya udah susah menghitungnya. Jadi di Bhinneka Farm ini, kita ini ada kandang yang di dalam dan ada kandang yang di luar saat ini. Jadi di dalam ini kita punya breeding sendiri. Jadi breeding kita ini total betina sekitar 500 sampai 600 ya. Karena kita juga untuk menghitungnya agak susah. Dan untuk penggemukan, nih saat ini kita memang banyak sekali gitu. Mungkin hampir 1000 lebih. Tapi kita 1000 lebih itu di sini juga berputar ya. Jadi di Bhinneka Farm ini kita banyak teman-teman kelompok ternak. Kita kerjasama dengan kelompok-kelompok ternak, bekerja sama dengan mitra-mitra kita di Boyolali, di Desa Urut Sewu sendiri, bahkan sampai ke Karanganyar, Pati, Blora. Nah itu jadi lebih ke keluar masuknya yang banyak gitu. Jadi kalau saya diomong saya penggemukannya 1000 lebih itu enggak juga, karena kita juga bermitra. Jadi bakalan itu bibit-bibit itu kita bagikan ke sesama mitra. Kita memang fokusnya untuk mitra sendiri karena saat ini untuk mitra itu juga masih kekurangan gitu. Kalau di Bhinneka Farm ini total pekerja saat ini total ada 16 orang termasuk admin dan ada 2 orang untuk logistik saya nyebutnya nggih. Tapi di sini kita semua untuk pembagian tugasnya itu udah ada masing-masing. Jadi di sini kita konsentrat, kita di sini membuat sendiri dan kita menyebarkan ke mitra itu ada 4 orang. Kita ada 4 orang yang khusus untuk pembuatan konsentrat. Kemudian kita di sini mayoritas memang beli rumputnya, tapi karena sebelum beternak itu kita menyiapkan bank pakan itu sekitar 4,8 hektar. Jadi kita masih ada tenaga untuk di lapangan untuk fokus untuk ngarit dan untuk di lahan. Itu totalnya 4 orang juga. Kemudian untuk manajemen di kandang, kita di sini untuk tenaga yang khusus di kandang ya, tidak ngarit, tidak kasih makan, dia cuma untuk pengobatan, pengecekan. Itu kita bagi 2 shift. Jadi untuk shift pagi kita ada 2 orang. Kita untuk shift malamnya ada 2 orang. Kemudian kalau untuk sisanya itu lebih ke kita ngomong itu serabutan ya. Jadi kalau ada ngirim,
kita selalu berdua. Jadi tenaga-tenaga serabutan itu intinya yang semua pekerjaan, misalnya dia membantu, kalau di kandang kurang ya dia membantu, di konsentrat kurang juga dia lari ke konsentrat, terutama kalau ada pengiriman dia pasti ikut mengirim seperti itu. Jadi kalau Bhinneka Farm ini untuk pakan, kita untuk pembuatan konsentratnya sendiri kita ada 4 macam saat ini. Jadi kita mungkin sharing ini untuk pakan. Di Bhinneka Farm ini ada tenaga yang tinggal di kandang, tidur di kandang itu 3 orang. Jadi jam 7 pagi itu teman-teman tim dari Bhinneka Farm itu datang jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu kita semua bersih-bersih, palung pakan dibersihkan, disambung dengan ada tim kita yang memberi makan konsentrat. Jadi kita pagi semua baik fattening, breeding itu paginya kita konsentrat. Kemudian untuk setelah itu jam 9 pagi di Bhinneka Farm ini dikasih rumput, dikasih pacong. Tapi ini mungkin untuk tambahan pacongnya kita ini sekarang wajib dilayukan 1 hari dulu, karena posisi sekarang di Ampel Boyolali ini kita ngomong musimnya ini sangat dingin, tiap hari bisa dipastikan hujan saat ini. Kemudian kita nanti sore jam 3 itu untuk breedingnya dan fattening sama, kita rumput semua. Ada perbedaannya, jadi kita ada shift malam. Itu shift malam itu terutama untuk yang penggemukan atau fattening. Untuk malam hari itu ada tambahan. Kita tambahan karena untuk malam hari pekerjanya cuma 2 orang, itu kita tambahnya kangkung kering. Jadi kita tambahin kangkung kering, ada pengecekan pakan yang habis, pakan yang apa, itu kita tambahin kangkung kering. Karena posisi untuk penggemukan saat ini kalau cuma pakai rumput belum maksimal, karena mungkin kadar air di rumputnya sangat tinggi dan kita terus terang ada kesusahan di suplai dari kita beli rumput sama dari tenaga sendiri karena di sini sering hujan. Di Bhinneka Farm ini untuk breeding sistem koloninya itu kita agak beda Jadi kalau di Bhinneka Farm ini satu jantan itu 30 sampai 40 betina. Jadi kalau di Bhinneka Farm ini intinya gimana caranya jantan itu efektif, gimana caranya supaya kawin terus, tidak nganggur, dan kita lebih ke efektivitas waktu Jadi untuk per satu koloni kita itu 54 hari satu kali kita USG. Nanti setelah 54 hari itu nanti jantannya kita pindah ke koloni sebelahnya. Tapi ya mungkin sebagai gambaran di sini kan betinanya sudah muter ya. Tapi kalau mungkin untuk awal-awal ini biar nggak salah paham, untuk awal-awal mungkin bisa masukinnya 10 dulu. Nanti 10 dulu, nanti sampai ke 40 itu ada tahapnya Tapi kalau tiba-tiba langsung wah ini dimasukin 40 ya nanti jantannya pasti akan kerepotan. Jadi kalau di sini tuh mohon maaf jangan cuma dilihat wah ini udah langsung 40 30 betinanya, karena kita sebelumnya udah melalui proses ya. Jadi biar nanti mungkin kalau memang di sini bisa sebagai rujukan, bisa di teman-teman mau mencoba ya, saya ngomong di depan itu kita udah ada prosesnya sebelumnya. Jadi untuk masa birahi apa itu udah tersiklus secara alami seperti itu. Jadi di tempat kita 54 hari koloni, nanti jantannya dipindah ke koloni ke sebelahnya. Dan kita di sini memang mempunyai alat USG. Jadi kita USG itu di hari ke-55 dan 3 minggu setelah USG pertama. Kemudian nanti betina-betina yang tidak bunting setelah dilakukan USG 2 kali itu kita geser bareng dengan jantannya seperti itu. Jadi kandang koloni kita ini ada macam-macam. Koloni kita ini mungkin yang di sebelah saya ini panjangnya 9, lebarnya 3 meter. Ini kita kalau masukin betina bisa sampai 40 ekor. Tapi kita ada pakannya di kanan kiri ya. Jadi pakannya kanan kiri karena keyakinan dari saya pribadi dan saya belajar ke teman-teman peternak yang udah lama, yang udah berpengalaman, itu kuncinya kan domba itu bisa makan tidak gantian. Kemudian untuk lokal itu kita lebarnya cuma 2 meter. Karena di kandang awal itu kita pakannya nggak kanan kiri karena udah terlanjur di tembok, itu kita
9 kali 2 meter itu untuk 25 sampai 30 nggih. Ini untuk yang lokal, terutama untuk yang kandang lama, karena kita nggak bisa ngasih pakan kanan kiri, ada kesalahan konsep di awal. Makanya kita cuma 25 sampai 30 itu 9 kali 2, tapi ini khusus lokal ya. Kemudian untuk koloni-koloni besar kita ada Texel, itu pakannya kanan kiri juga. Kalau ini sangat ekstrim sih. Kita betinanya sekitar 50-an, 45-50, itu jantannya 1. Itu lebar kandangnya 6, panjangnya 9 meter. Jadi ya mungkin ini tadi bisa teman-teman kalau mau mempraktekkan ya mungkin itu dari awal kita nggak langsung 50 seperti itu. Kalau domba kita di sini ada Texel, cross Texel, kita ngomong cross Texel, jantan cross Texel. Kita ada Garut, biasa kita Garut dikawinkan dengan Dorper full blood. Kemudian kita ada Texel yang dikawin dengan Dorper full blood, lokal dengan Dorper full blood. Dan kita ini masih banyak juga lokal, karena lokal-lokal Garut, Priangan, kita ngomong yang mungkin orang nyebut domba sayur, domba daging. Kemudian ada gibas, kalau orang sini gibas tikus itu ekor tipis. Itu kita kawinkan biasa dengan F1 Dorper atau dengan Garut atau dengan cross Texel. Di kita itu mungkin nanti bisa dilihat, di kita itu ya hampir tiap hari ada beranak, tapi mungkin kadang ada jedanya karena sistem kita itu koloni. Dan untuk sistem kawinnya itu juga karena koloni secara alami kita nggak tahu untuk tanggalnya. Jadi ya kita terus terang tergantung dari pejantannya itu. Kita nggak tahu, betinanya juga nggak ngomong kalau dikawini. Jadi kita nggak tahu, biasanya kita jeda 1 hari dalam koloni itu biasanya per 1 hari, 2 hari itu pasti ada lahiran terus. Karena sistemnya kalau saya lihat sesuai data yang di recording dari tim di sini itu jedanya 1 hari, 2 hari dan 1 koloni pasti ada lahiran. Tapi juga ada yang 1 koloni 1 hari 2 ekor lahiran ada seperti itu. Ya, jadi kalau teknik pemasaran sebenarnya yang tahu dari peternaknya masing-masing gitu. Cuma ini saya cuma sekedar sharing. Ya mungkin untuk membuka gambaran aja teman-teman yang lain. Kita dari sini belum tentu kita yang paling efektif, belum tentu kita ini yang paling benar. Jadi ya mohon nanti untuk teman-teman, untuk viewer, terutama untuk subscribernya Gaper ini lebih bijak lah. Lebih bijak dalam arti semua yang tahu itu dari peternak masing-masing. Jadi kalau di Bhinneka Farm ini mungkin sedikit saya gambarkan. Kita di sini semua anakan, baik jantan atau betina kita jual. Kita jual itu di usia sekitar 5-6 bulan itu sudah kita jual. Kita tidak pernah melakukan betina nanti dipelihara supaya nanti jadi induk, itu tidak pernah kita lakukan karena bagi kita di sini, bagi kami di sini ini itu boros waktu. Jadi kalau saya lebih baik karena tadi saya lokal, saya crossing dengan F1 Dorper atau Texel saya cross dengan lokal, otomatis itu mungkin teman-teman bisa membuktikan itu usia 5 bulan 6 bulan kalau kita jualnya dari bobot. Itu bobotnya bisa 20 kilo ke atas. Lah, kenapa kok betina jantan semua kita jual? Itu kalau betina kita pelihara otomatis tidak bisa kawin dengan bapaknya lagi. Jadi itu bagi kami ini terlalu membuang kos. Kemudian dengan 5 bulan 6 bulan 20 kilo ke atas itu kita jual, itu uangnya bisa kita belikan lagi. Kalau orang sini ngomong darah atau betina siap kawin lokal itu dengan bobot yang sama. Bahkan kadang kita kalau jantan atau betinanya besar kita dapat istilahnya dapat susuk, dapat kembalian. Jadi kita uangnya bisa muter. Terutama yang kita perlu pikirkan tadi kalau kami di sini memikirkannya waktu. Kalau kita 5 bulan itu untuk kawin lagi itu butuh waktu 5 bulan lagi. Sedangkan kalau kita tuker dengan lokal, betina lokal, memang secara kualitas dia bakal menurun. Tapi yang ada di sini semua betinanya juga lokal. Kita kuncinya cuma di jantan. Jadi kalau anakan nanti kita 5 bulan harus menunggu, 5 bulan hamil butuh waktu 10 bulan. Kalau kita tukarkan atau kita jual, kita ganti dengan betina yang udah siap kawin, kita menghemat itu 5 bulan. Jadi kita tinggal mengawinkan nanti
hamilnya 5 bulan, jadi kita hemat 5 bulan dan itu udah berjalan di sini seperti itu. Ya, kalau saya ini bersyukurnya ya alhamdulillah istri saya ini support sekali. Ya mungkin kalau anak ini mungkin ada masih perlu diajari lah. Kalau istri kita support, jadi kalau saya ini meskipun rumah saya dari kandang cuma jarak 100 meter, tapi saya pulang itu kebanyakan cuma makan siang sama makan malam. Jadi kalau saya ini sampai malam, sampai subuh itu saya di kandang karena saya lebih seneng mengecek kandang itu posisi malam hari. Dan untuk istri sendiri istilahnya support lah, karena memang ini pekerjaan utama ya untuk keluarga juga. Kemudian memang ini kan merintis ya, kita merintis, saya sendiri masih 1 tahun. Nah itu istri support, sangat support sekali, tidak mempermasalahkan untuk meskipun kalau pulang baunya kambing, baunya perengus, tapi ya disyukuri aja lah. Kalau untuk teman-teman, terutama penonton subscriber Gaper, saya mungkin ada sedikit masukan untuk teman-teman. Jadi maksimalkanlah semua ternak yang ada di kandang masing-masing. Nggak usah silau. Wah, Bhinneka Farm seperti ini, kandang lain seperti ini, Dorper full blood, Awasi, kambing perah atau apapun itu yang impor atau apa, intinya disesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing. Toh lokal pun juga menjanjikan, di tempat kita ini juga 70% kita jual itu lebih ke lokal. Jadi tetap maksimalkan, tetap mungkin nonton Gaper, apa yang bagus di YouTube itu bisa dipraktekkan di kandang kita ambil, ya yang jelek atau yang belum terbukti ya jangan langsung kita aplikasikan ke kandang. Jadi kalau saran saya ini maksimalkan apa yang di kandang, belum tentu lokal itu jelek. Karena kalau bisa dengan pakan yang bagus, terutama ada SOP, misalnya obat cacing, vitamin, maksimalkan aja yang di kandang. Yang kedua, kalau saran saya, tentukan pakan di awal. Istilahnya kita pakai kacamata kuda saja. Kalau pakan dari teman-teman peternak, khususnya mungkin yang masih baru atau pemula, tidak usah silau, tidak usah lihat ke yang lain. Oh, di sini pakannya ini, di sana pakannya ini. Kemudian ada orang ngomong ini dicoba. Karena bagi saya pakan itu yang paling utama. Jangan sampai pakan itu digeser, diganti, karena dengan konsisten pakan itu jenengan bakal tahu ini pakan bagus atau enggak. Itu tidak cuma 1 hari 2 hari kita mencoba kasih pakan ini langsung kelihatan hasil bagus, itu tidak. Jadi sebaiknya untuk teman-teman mungkin ini yang saya alami di mitra, kebanyakan karena omongan orang dikasih ini tidak pede dengan pakannya sendiri, ya kita pakai kacamata kuda aja dalam peternak, dalam arti di kandangnya kita masing-masing. Nanti kalau kita keluar, kita silaturahmi, nambah wawasan, nambah ilmu, itu bisa kita praktekkan, tapi mungkin dicoba lagi di kandang masing-masing. Belum tentu yang kita dikasih tahu orang atau ilmu dari orang sama dipraktekkan di Boyolali atau di tempat di Indonesia, itu belum tentu sama. Nanti di Bhinneka Farm ini tanggal 11 sampai 12 Maret, hari Sabtu dan Minggu, kita ada pelatihan ternak. Mungkin untuk teman-teman penonton atau mungkin untuk peternak-peternak baru yang akan memulai atau teman-teman yang mau mencari relasi, nanti bisa hadir, diharapkan bisa hadir di pelatihan di Bhinneka Farm Boyolali tanggal 11 Maret dan 12 Maret. Itu tidak akan rugi karena beberapa peserta yang sudah daftar, itu salah satunya ada supplier bibit dari Jawa Barat, kemudian kita ada peternak-peternak yang kerjasama dengan Bhinneka Farm. Jadi mungkin dari segi harga kita ngomong agak tinggi, tapi itu nanti kita ketemu dengan teman-teman istilahnya langsung potong jalur. Saya tidak mulu-mulu, nanti bisa dibuktikan sendiri. Untuk channel-channel kita buka selebar-lebarnya, monggo, tidak ada yang akan kita sembunyikan di sini. Terima kasih, matur nuwun udah setia nonton di Gaper. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.